Oke, baik. Ya, oke. Nanti kalau misalnya memang kurang jelas, mohon boleh disampaikan lagi. Nanti akan saya coba omongnya lebih keras atau saya ulang ya bagian yang tadi kurang jelas. Jadi saya harap sudah lebih jelas sekarang. Oke. Ya. Oke, ini tadi ya kita kembali di sini adalah untuk subjek yang tunggal atau singular di sini ya. Contoh di sini adalah the boy. The boy ini berarti satu orang ya, hanya satu anak laki-laki. The boy. Nah, ini karena dia dia singular ini tadi, dia tunggal, maka kata kerjanya atau verbnya pun juga dalam bentuk yang tunggal atau singular. Nah, untuk kata kerja yang bentuknya tunggal itu adalah kata kerjanya itu diberi s di sini ya. Jadi ini jadinya walk, maka ada s-nya. The boy walks to school. Ini adalah bentuk kalimat. Nah, ini disebut tadi subject verb agreement. Karena subjeknya tunggal, maka kata kerjanya pun juga harus selaras dengan subjek. Selarasnya adalah berarti verbnya di sini, kata kerjanya di sini pun juga berarti harus ada as. Nah, inilah keselarasannya di sini. Beda kalau misalnya subjeknya adalah plural atau lebih dari satu. Bisa dua, bisa tiga, bisa banyak ya, itu bisa macam-macam. Nah, untuk yang subjeknya plural di sini, maka kata kerjanya pun juga harus mengikuti ya, bentuk kata kerjanya harus mengikuti. Jadi di sini contohnya, kalau tadi hanya the boy, hanya satu orang ya, satu anak laki-laki, di sini ada the boys, ada s-nya. Di sini the boys, ini ada s, ini menunjukkan bahwa subjeknya anak laki-lakinya tidak hanya satu. Tapi ada banyak, ada beberapa, mungkin ada 3, bisa ada 4, bisa ada 10. Nah, karena di situ maka karena subjeknya plural, maka kata kerjanya pun juga mengikuti. Nah, di sini dimana kalau yang tadi singular maka dikasih s, singular dikasih s ya. Kalau yang plural maka tidak ada s-nya. Ini kan makanya kalau misalnya diganti, kalau ini diganti ya, the boy walks to school bisa diganti he walks to school. Nah, he itu kan pasangannya adalah verbnya adalah s. He atau she, ya ini karena boy ya he, she. Itu pakainya kata kerjanya ada s-nya. Kalau untuk yang present. Nah, sedangkan untuk yang di sini, kalau the boys ya ada s bisa diganti. Contohnya adalah they. Ya. Nah, kalau they kan pasangannya adalah verbnya plural, itu adalah tidak ada s-nya. They walk to school. Baik, tentang ini yang bagian awalnya apakah sudah jelas atau ada yang masih kurang jelas? Sudah jelas, Bu. Baik, terima kasih atas responnya. Kita lanjutkan ya, kalau memang sudah jelas ya, ini mohon diingat ya, kalau tadi inti utama dari subject verb agreement itu adalah ini. Nah, jadi kita harus memastikan bahwa antara subjek dari kalimat tersebut sama kata kerjanya itu selaras. Kalau singular maka pasangkan yang singular, harus ada pasangannya yang selaras. Kalau dia plural maka atau lebih dari satu yang enggak tunggal, maksudnya berarti bentuk kata kerjanya pun yang bentuk kata kerja untuk yang tidak yang plural juga. Oke. Nah, kita akan melihat di sini ya, ada beberapa macam kalimat yang dimana rentan terjadi kesalahan untuk keselarasan subjek dan verb ini tadi ya. Yang hari ini ada setelah frasa dengan preposition, kemudian setelah pernyataan kuantitas, kemudian setelah ada juga setelah kata-kata tertentu, dan juga setelah inverted verbs. Nah, ini nanti kita akan bahas satu-satu. Untuk hari ini kita akan bicarakan yang 3 pertama dulu, frasa dengan preposition, kemudian yang pernyataan kuantitas, dan kata-kata tertentu. Kata-kata apa sih Bu? Ya nanti kalian akan lihat. Di minggu depan baru kita akan bahas inverted verbs karena itu cukup banyak. Oke, yang pertama adalah ada keselarasan atau ada subject verb
agreement ya, keselarasan antara subjek dan juga kata kerja setelah adanya frasa dan preposition. Nah, preposition itu apa sih ya? Preposition ini adalah kalau bahasa Indonesia mungkin kayak kata depan. Contoh paling gampangnya kata depan ya. Biasanya adanya frasa, biasanya suatu kalimat itu memiliki frasa dan preposition ya. Ini sebenarnya adalah keterangan. Biasanya untuk keterangan yang menjelaskan kata benda. Nah, frasa dan preposition ini tadi terdiri atas ada prepositionnya dan ada objeknya. Ya, contohnya dalam bahasa Indonesia berarti ya ada kata benda dan juga ada objeknya. Misalnya di atas meja ya, misalnya itu kan berarti kata depannya adalah di atas, kemudian objeknya adalah meja. Likewise di sini bahasa Inggris juga kayak gitu. Nah, preposition di sini ini adalah kata-kata contoh yang merupakan preposition ya, yang merupakan tadi kata depan dalam bahasa Inggris. Ada to, ada for, ada on, near, from, ya, in, by, over, under, inside, at, with, above, between, through, into, within, below, next to, and beside. Ini ada yang kalian masih kurang jelas untuk artinya? Ada yang masih bingung, Bu, itu apa itu? Kok saya baru dengar? Sudah paham, Bu. Sudah Sudah, paham. Bu. Baik, alhamdulillah kalau sudah paham, baik. Ya, yang paling mungkin kalau to, in, ya, on, at itu mungkin kalian udah sering banget ya dengar. By itu biasanya mungkin bahasa Indonesia adalah oleh. Near, over, under, above ini, below ini juga menunjukkan posisi ya. Near dekat, next to juga sebelah, ya. Over di atas, under di bawah, above itu juga di atas, below ini juga di bawah, between di antara, beside ini juga sebelah, inside dalam, with ini dengan, ya ini tapi untuk artinya sebenarnya juga nanti tergantung dari penggunaannya dalam kalimat ya. Nanti kita akan lihat contoh-contohnya. Nah, ini preposition. Nah, preposition ada beberapa kata, ada beberapa kalimat yang dimana karena adanya tambahan keterangan dengan preposition ini justru membuat kita menjadi bingung ya. Nah, jadi verb-nya apa? Nah, ini akan kita lihat contohnya habis ini. Nah, contoh. Gini. Nah, yang kenapa menjadi rancu ini karena letak dari frasa dengan preposition tadi itu bisa terletak di antara subjek dan kata kerja. Jadi antara subjek sama verb-nya ini tadi kadang tengah-tengahnya ada ini. Mungkin kalau kalimat aslinya kita bisa bilang the key, kalau nggak ada ini ya kita bisa bilang the key is in the drawer. Ya, ini kuncinya ada di laci. Nah, kalau nggak ada kalau nggak ada keterangan preposition ini tadi, gampang ya kita bilang oh ya key itu adalah tunggal ya. Key itu tunggal. Kemudian kalau tunggal berarti verb-nya adalah yang tunggal juga. Yang tunggal ini karena key adalah it ya. Berarti pasangannya adalah is. Nah, makanya the key is in the drawer. Nah, kalau di sini, tapi di sini ada frasa dan preposition. Ini yang buat kita harus hati-hati di sini. Ini the key to the doors. The key to the doors di sini. Nah, ini kalau nggak hati-hati kan kita kadang akan malah lihat oh ini yang sebelumnya kata kerjanya, sebelum kata kerjanya itu is di sini adalah doors. Doors ini adalah bentuk plural. Ada s-nya. Nah, ini kalau kalian nggak hati-hati bisa kira oh berarti karena ini adalah bentuk plural, bentuk yang lebih dari satu ada s-nya, berarti harusnya sebelah sini verb-nya adalah yang plural juga, yang are misalnya. Nah, tapi kan di sini sebenarnya subjeknya bukan doors-nya, bukan pintunya jadi subjek, tapi adalah kuncinya, di sini the key. Di sini yang menjadi subjeknya di sini. Nah, karena ini the key-nya adalah, sedangkan the key-nya adalah singular. Hanya bentuk tunggal di situ. Nah, makanya kata kerja yang mengikuti pun di sini juga harus dalam bentuk yang tunggal di situ. Nah, ini kalau nggak ada keterangan ini kan jadinya adalah kalimatnya the key is in the drawer. Kuncinya ada di laci.
Nah, kalau di sini kan ada keterangannya, kunci dari pintu-pintunya ada di laci. Nah, inilah yang bisa membuat rancu, ya, bisa kadang membuat kita bingung, ya, karena kita melihat yang sebelumnya di sebelum kata kerjanya is-nya di sini adalah s, berarti harusnya di sini adalah r gitu. Padahal nggak gitu. Padahal di sini to the doors ini hanya sebagai keterangan dari the key, dia bukan subjeknya. Yang jadi subjek tetap adalah the key-nya ini tadi, kuncinya di sini. Nah, kemudian contoh yang berikutnya, ini kebalikannya. Di sini adalah the keys, ya. Kunci the keys ini. The keys berarti subjeknya di sini adalah plural atau lebih dari satu. Karena dia nggak merujuk pada satu kunci, tapi pada banyak kunci. Ya. The keys, ya. The keys to the door are in the drawer. Nah, sedangkan di sini berbeda sama yang pertama tadi. Ini frasa prepositionnya adalah di sini ada door. Door-nya di sini nggak ada s-nya. Nah, ini kan bisa bikin rancu lagi tadi. Ini kalau harusnya ini door hanya satu tunggal di sini, berarti harusnya diikutinya yang singular juga. Ini kadang kesalahannya seringnya seperti itu. Nah, padahal di sini to the door ini tadi adalah keterangan, adalah frasa preposition. Dia menjelaskan kata bendanya di sini. Yang menjadi subjek adalah kata bendanya, yaitu adalah the keys. Nah, makanya di sini ini karena subjeknya adalah the keys, ini as, the keys, dan ada s-nya, dia bentuknya plural, maka verbnya di sini pun juga bentuknya plural, yaitu adalah are. Ya, di sini. Jadi kalimat ini makanya karena ini adalah kalau nggak ada keterangannya kan sebenarnya the keys are in the drawer di sini. Tapi ini karena ada keterangannya ini yang bisa membuat kita kemudian bingung. Di sini kita harus hati-hati, kita harus lihat apakah sebenarnya subjeknya yang mana dan mana yang menjadi keterangan di sini. Nah, untuk di sini to the doors, ya, to the doors sama to the door ini semuanya adalah keterangan, sebenarnya keterangan dari subjek. Dia menjelaskan subjeknya. Nah, di mana subjeknya sebenarnya adalah the key, ya, the key atau the keys di sini. Nah, jadi yang perlu kita ingat di sini adalah subjek memang ada beberapa kalimat di mana setelah subjek itu diikuti suatu frasa dengan preposition. Dan tujuan frasa ini sebenarnya adalah untuk menjelaskan subjek ini tadi. Nah, tetapi verb yang mengikuti atau kata kerja mengikuti ini harus tetap selaras dengan subjeknya. Ya. Kita tidak boleh terkecoh, tidak boleh tertipu dengan adanya kata-kata pada keterangannya ini, pada frasa prepositionnya ini. Kita tetap harus melihat mana sih subjeknya, dan subjeknya itu apakah plural atau singular, sehingga kita bisa menyesuaikan verb-nya itu. Oke, baik, sebelum ke latihan, apakah ada yang apakah sudah jelas atau mungkin masih bingung? Sudah, Bu. Sudah, oke. Yang menjawab kayaknya cuma satu suara dari tadi ya. Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Oke, Sudah, baik. Ibu. Baik, terima kasih atas responnya. Ya. Oke, kita kalau memang ini sudah jelas ya, sekarang kita coba ke latihan ya. Nah, ini ada latihan, ada beberapa kalimat ini ya. Saya akan beri waktu, kan ada 5 kalimat, ya mungkin sekitar 7 menit ya. Silahkan kalian bisa coba kerjakan di sini apakah kalimat-kalimat ini sudah memiliki, ini kalimatnya sudah benar atau belum. Apakah sudah ada keselarasan antara tadi subjek, yang jadi subjek dan juga kata kerja dari kalimat-kalimat ini. Oke, silakan saya beri waktu untuk mengerjakan 7 menit ya, silakan. Kalau ada yang bingung atau mau ditanyakan, silakan bisa langsung bersuara ya.
Ibu maaf, ini maksudnya dikerjakan gimana ya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya ya. Ya, ini kan ada beberapa kalimat ya. Nah, apa yang kalian harus lakukan adalah kalian harus melihat ini kalimatnya sebenarnya sudah benar atau belum. Apakah sudah keselarasannya tadi sudah benar atau belum. Semisal misalnya ada yang kalian bilang belum, berarti seperti apa. Tinggal kalian tinggal di sini apakah ini kalimatnya correct Bu, ini kalimatnya incorrect Bu. Nah, kalau incorrect koreksinya seperti apa, atau kesalahannya di mana. Silakan nanti coba lihat, coba kalian analisis di sini sebenarnya subjeknya kalimatnya yang mana dan apakah kata kerjanya atau verbnya itu tadi sudah selaras dengan subjek dari kalimat tersebut. Apakah sudah lebih jelas?
Oke, baik. Oke, baik. Ini sudah 7 menit tadi sudah berlalu. Mari kita bahas ya. Oke, silahkan. Ada yang mau mencoba untuk nomor 1? Bisa sebutkan nama dan NIM. Saya Ibu izin mencoba. Ya, silahkan. Siapa? Saya Anissa Aprilia Andini, NIM 061. Oke, Mbak Anissa. Nomor 1 ya. Oke, silahkan Mbak Anissa nomor 1 bagaimana? Itu korek Bu, soalnya kan itu singular ya Bu. The paintings pakai R. Betul. Jadi, subjeknya yang mana? The painting. The paintings. Terus kata kerjanya, verb-nya adalah Famous. kata kerjanya tadi yang mana, Mbak? Kata kerjanya famous artis ya Bu. Jadi yang pertama Mbak Anissa bilangnya gimana? Kalimat ini adalah yang kata kerjanya itu famous. Terus kan kalimat ini apakah correct atau incorrect, Mbak? Correct, Bu. Correct. Oke. Correct tadi subjeknya adalah Painting, the painting. Painting. Ada S-nya ya. Iya. Oke, terus kata kerjanya di sini adalah the paintings. Oh. Kata kerjanya yang mana, Mbak? Kok Mbak Anissa bisa bilang ini correct? Kata kerjanya yang mana? Soalnya pakai R. Betul, Bu. Ya. Terima kasih Mbak Anissa. Iya, Ibu. Terima kasih kembali. Ya, oke, benar Mbak Anissa bilang tadi nomor pertama ini adalah correct ya, dan memang jawabannya adalah memang correct di sini ya. Nah, di sini tadi mungkin yang Mbak Anissa agak bingung ya. Jadi di sini subjeknya adalah benar, tadi subjeknya sudah benar, the paintings di sini. Kemudian kata kerjanya di sini adalah are exhibited di sini ya. Nah, ini karena di sini adalah as, the paintings, maka kata kerja yang mengikuti pun juga pakai kata kerja yang plural ya. Karena ini as, maka bentuknya kata kerja yang plural, to be-nya yang plural adalah are exhibited di sini. Nah, makanya ini kalimat ini karena sudah di sini as, di sini juga pakai are, itu adalah correct ya di sini. Ini kita jangan terkecoh sama frasa prepositionnya di tengah ini adalah made by the famous artist ya. Ini kalau kita tadi mungkin kurang hati-hati ya, kita bisa nanti kalau yang kurang hati-hati kan melihat ini artis ya, harusnya diikutinnya adalah yang tunggal. Nah, padahal ini hanya adalah keterangan tadi, bukan merupakan subjek ya. Oke, terima kasih banyak Mbak Anissa. Silakan yang kedua, siapa? Apakah saya mau coba menjawab, Ibu? Oke, silakan Mbak Mbak Talita. Ya. Oke, Ya, silakan. untuk yang Ini kedua berapa, menurut saya ini salah karena subjeknya kan students, itu ada S-nya berarti plural. Itu jadi harusnya are doing a presentation, verb-nya doing a presentation. Oke, baik. Terima kasih Mbak Talita. Mohon maaf Mbak Talita, NIM-nya berapa? 015, Bu. Oh, 015. Oke, saya catat ya. Oke. Terima Jadi kasih, Mbak Bu. Talita bilang subjeknya adalah apa, Mbak? The students. Oke, the students. Kemudian kata kerjanya adalah Doing a presentation. Are harusnya. Harusnya are ya. Oke. Baik, terima kasih Mbak Talita. Sangat baik sekali ya, sudah benar di sini tadi sesuai Mbak Talita bahwa kalimat yang kedua ini adalah salah. Ada incorrect ya. Kenapa? Karena di sini subjeknya adalah the students. As ya, di sini ada as-nya the students ya, berarti dia adalah plural atau lebih dari satu di sini. Nah, karena dia lebih dari satu, maka verb-nya juga di sini harusnya mengikuti, itu adalah menggunakan are doing. Sesuai tadi yang Mbak Talita sudah bilang. Ini karena di sini kalimatnya adalah is doing, berarti ini adalah salah ya. Ini incorrect ya. Dan koreksinya tadi sudah sesuai yang Mbak Talita bilang, itu harusnya pakainya are doing. The students in the classroom are doing a presentation ya.
Seperti itu. Oke. Baik, yang berikutnya silahkan. Apakah dia Izin menjawab, Ibu. boleh sebutkan nama dan NIM? Ria Kirani 050. Ria 050. Oke. Silahkan Mbak Ria. The experiment conducted by four scientists have made a groundbreaking finding. Ini false karena noun-nya the experiment ini plural, singular. Jadi harusnya has made a groundbreaking finding. Verb-nya has made. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ria. Ya, benar ya, sesuai tadi Mbak Ria bilang. Ya, di sini subjeknya adalah di eksperimen. Ya, di eksperimen di sini itu adalah singular atau tunggal. Di eksperimen ini tunggal ya. Nah, oleh karena itu kalau dia tunggal maka kalau diikutin have atau has harusnya adalah pasangannya adalah has. Ya, has made di sini ya. Kalau have made itu have yang ada v-nya ini adalah untuk yang plural ya, yang lebih dari satu. Nah, ini karena di sini singular, hanya tunggal, maka yang ngikutin pun adalah has atau has made di sini. Nah, jadi kalimatnya sesuai yang tadi Mbak Ria bilang, yang benar harusnya the experiment conducted by four scientists has made a groundbreaking finding. Ya, makanya kalimat ini adalah incorrect. Oke, baik, terima kasih Mbak Ria. Oke, silahkan yang berikutnya, apakah ada yang ingin mencoba? Monggo. Siapa yang tertarik mencoba? Izin mencoba, Ibu. Tapi kalau salah, mohon maaf, Ibu. Ya, tidak apa-apa Mbak, kita sini belajar bersama. Silakan Mbak, siapa kalau boleh tahu? Saya Ayu Okvitasari, NIM 182. Ini korek, Ibu. Soalnya subjeknya future development, terus verb-nya has to. Sama-sama singular. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Mbak Ayu. Ya, benar. Ini sudah korek ya kalimat ini ya. Di sini subjeknya adalah dari further development. Development ini adalah subjeknya di sini. Ya, ada perkembangan di sini, development yang dari subjeknya. Nah, kemudian ada prepositionnya di sini, dari frasa prepositionnya adalah of any ideas. Dia kan nanya, ini kan menjelaskan sebenarnya developmentnya tentang apa? Tentang ide-ide baru untuk produk-produk di masa depan. Nah, tapi kita tidak boleh terkecoh di sini, tidak boleh tertipu adanya as di sini. Kita tetap lihat developmentnya di sini. Development di sini karena tunggal, maka dipasangkannya adalah dengan has, ya, has to di sini, has to be approved in advance. Nah, makanya kalimatnya ini sudah correct. Ya, sebelumnya ini saya mohon, maksudnya terima kasih untuk semuanya yang sudah izin untuk off cam karena hujan deras di tempat saya pun ini juga hujan deras. Tapi semoga kalian tetap bisa, paling enggak walaupun tidak bisa on cam, kalian tetap bisa mengikuti kuliah dengan baik ya. Oke. Yang berikutnya silahkan. Yang terakhir. Saya izin menjawab, Bu. Oke, silahkan. Siapa nama dan NIM? Ulya NIM 114. 114. Oke. Silakan Mbak Ulya. Menurut saya yang itu benar, Bu, korek karena subjeknya kan the boy satu. Terus jadinya itu is. Oke, baik, terima kasih Mbak Ulya. Ya, yang terakhir ini juga sudah korek ya. Di sini subjeknya adalah the boy, ini looks like the boy ya. Kemudian ini frasa dengan prepositionnya adalah between Jackson and Jay. Nah, kemudian verbnya, kata kerjanya di sini karena dia singular the boy, maka diikuti yang singular juga, yaitu adalah is. Ya. Makanya kalimat ini sudah korek karena di sini verbnya tunggal dan kata kerja yang diikuti pun juga sudah tunggal. Oke. Baik, sebelum kita lanjutkan, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait yang pertama ini? Oke. Tidak ada, kalau tidak ada berarti sudah jelas ya untuk yang pertama ini ya. Oke, kalau sudah jelas kita lanjutkan ya ke yang bagian yang kedua. Bagian yang kedua adalah
Nah, bagian yang kedua adalah setelah pernyataan kuantitas. Ya. Jadi dalam bahasa Inggris itu ada beberapa kata yang bisa digunakan untuk menyatakan kuantitas atau jumlah dari suatu objek di sini. Ya. Nah, di sini contohnya adalah pernyataan kuantitas ini mencakup diantaranya adalah all, ya semua, all, kemudian some ini berarti beberapa, kemudian most, ya, most ini berarti sebagian besar ya, dan juga half, ya, half ini berarti separuh. Ya. Nah, untuk kata kerjanya yang dipakai itu tergantung pada objek yang mengikuti pernyataan kuantitas ini. Sini. Jadi kan ada pernyataan kuantitas, ini all, kemudian diikuti objek. Nah, setelah itu kata kerjanya, verb-nya pun harus mengikuti tadi objeknya itu sebenarnya apakah dia singular atau plural atau malah yang uncountable. Nah, uncountable ini berarti tidak bisa dihitung. Ada beberapa kata benda, beberapa benda yang dimana merupakan benda yang tidak bisa dihitung ya sebenarnya. Kalau ya kita bisa bilang oh dia singular, dia tunggal atau plural itu kan berarti bisa dihitung. Kita bisa bilang ini ada satu, ini ada dua gitu. Kalau yang uncountable kita tidak bisa bilang bahwa dia ada satu atau dua atau tiga atau 10 seperti itu. Nah ini adalah untuk kuncinya ya kurang lebih di sini adalah setelah tadi pernyataan kuantitasnya berupa all, most, kemudian some sama half diikuti objek ya, dan all of the kemudian objek atau most of the objek, some of the objek atau half of the objek. Nah, kemudian ada habis itu diikuti kata kerja atau verb. Nah, antara objek dan verb ini harus selaras. Nah, keselarasannya adalah ada di sini. Baik, ini kita lihat contohnya ya. Nih, tadi untuk yang objek mengikuti, contoh di sini ada yang tunggal atau yang singular. Kita bisa bilang all of the book was interesting. Nah, ini maksudnya semua. Nah, sini karena di sini tunggal singular karena kita melihat merujuk pada satu benda di sini satu benda maka kata kerjanya di sini yang mengikuti was-nya pun adalah to be-nya pun adalah yang tunggal juga. Yang tunggal berarti adalah was. Beda sama yang di bawahnya. Yang di bawahnya karena dia lebih dari satu benda, dia plural ya. Sini all of the books ya. All of the books di sini. All of the books ini ada as, ini kan berarti dia lebih dari satu bukunya di sini were interesting. Nah, to be-nya pun juga menjadi yang untuk plural ya. Kalau tadi adalah is sama are itu untuk yang bentuk present ya, bentuk masa kininya, ini adalah bentuk masa lampaunya ya. Bentuk masa lampaunya adalah kalau tunggal adalah was, sedangkan kalau untuk yang plural yang plural itu adalah were ya. Bentuk masa lampaunya are adalah were di sini. Tadinya adalah all of the books were interesting. Nah, ini yang kita harus hati-hati di bawah adalah kalau kata bendanya itu adalah yang termasuk uncountable atau tidak bisa dihitung ya. Kalau yang uncountable ini maka yang mengikuti adalah yang bentuk kata kerja yang tunggal. Nah, contohnya di sini all of the information. All of the information. Nah, information itu informasi itu kan tidak bisa kita hitung. Kita tidak bisa bilang ini ada satu informasi, ada dua informasi. Kita tidak bisa membedakan mana yang disebut satu informasi, mana yang disebut dua informasi, mana tiga informasi. Itu bukan sesuatu yang bisa kita hitung. Nah, karena dia termasuk yang tidak bisa dihitung dan uncountable ini tadi, maka kata kerja yang mengikuti adalah kata kerja yang singular, yang tunggal. Nah, makanya di sini setelah information, ya objeknya adalah information, maka verb-nya atau kata kerjanya adalah was, karena dia sebagai kata kerja yang untuk yang tunggal ya. Karena kalau yang tidak bisa dihitung maka diikutinya adalah kata kerja yang singular.
Oke, baik. Ini sudah latihan habis itu ya. Oke. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau mungkin belum jelas untuk terkait yang pernyataan kuantitas? Sudah, Ibu. Sudah jelas, Ibu. Ya sudah, Bu. Ibu. Oke, baik. Terima kasih atas responnya ya. Oke, kalau sudah dirasa sudah jelas, ya, kita langsung ke latihan ya. Sama seperti tadi, saya beri waktu mungkin 7-8 menit. Silahkan kalian bisa coba menganalisis ini. Apakah kalimat-kalimat ini sudah benar, sudah korek, atau salah, atau ada yang incorrect ya. Kalau misalnya incorrect, koreksinya di mana? Koreksinya bagaimana? Ya, silakan bisa langsung dikerjakan dulu.
Baik, mari kita diskusikan ya. Silahkan, apakah ada yang mau mencoba untuk nomor Saya, 1? Saya mau mencoba, Bu. Saya mau Saya Ibu izin ada banyak mencoba. ya. Ada banyak, boleh gantian. Siapa? Silahkan. Yang pertama, bisa sebutkan Fitria, nama dan NIM. Bu. Oh, Fitria. Fitria 080. Oke, silahkan Mbak Fitria. Nomor 1 bagaimana? Kalau menurut saya ini incorrect karena partisipan itu plural, harusnya were excluded bukan was. Oke, baik. Terima kasih Mbak Fitria. Ya, nomor 1 itu adalah incorrect ya. Sini pernyataan kuantitasnya adalah sum of ya, sum of the. Dan objeknya adalah participants. Ya, sini sum of the participants. Nah, karena objeknya adalah plural, ya, di sini participants ya, ada s-nya, participants ya, ada s-nya. Maka verb yang mengikuti pun juga harus yang plural. Nah, sedangkan di kalimat ini verb-nya adalah masih singular ya. Dia pakainya adalah was excluded. Nah, yang benar harusnya adalah were excluded. Nah, makanya kalimatnya adalah some of the participants in the study were excluded from the final analysis. Oke, baik. Terima kasih Mbak Fitria. Silakan yang berikutnya. Saya Bu Dian Febrianti. Mbak Dian. Oke, silakan Mbak Dian. Menurut saya correct, Bu. Karena question termasuk bentuk plural dan ininya sudah were. Mohon maaf, Mbak Dian, NIM-nya berapa? 003, Bu. 003. Oke, bisa dibaca kalimatnya, Mbak? It was sure that all of the questions on the text were correct. Oke. Baik, terima kasih Mbak Dian. Ya, nomor 2 ini adalah correct ya. Iya, Bu. Nah, di sini pernyataan kuantitasnya adalah all of the ya, all of the. Kemudian objeknya di sini adalah questions ya, questions. Di sini ada as ini kalau kalian perhatikan on the task ini kan sebenarnya adalah tadi frasa preposition ya, frasa preposition di sini. Nah, ini kan menjadi pengecoh ya. Kalau misalnya kita tidak hati-hati, kita bisa melihat oh ini tas, kemudian harusnya kalau tas ini karena tunggal maka diikutinya tunggal. Nah, padahal sini on the task ini adalah keterangan ya, keterangan dari subjeknya itu adalah questions di sini ya. Nah, karena ini as questions, ini maka verbnya pun juga adalah yang plural ya. Ini as maka jadinya adalah were. Ya, kalimatnya I was sure that all of the questions on the test were correct. Oke, baik. Terima kasih Mbak Dian. Silahkan yang berikutnya siapa? Saya Bu Rizka Nurul Fatihah. Oke, silahkan Mbak Rizka. NIM berapa? 060. 060 ya. Silahkan Mbak Rizka. Menurut saya correct Bu, karena subjeknya itu berbentuk singular. Terus verbnya sesuai dengan bentuk subjeknya was. Oke, baik. Mbak Rizka, subjeknya yang mana? Bisa ditunjukkan? The cake. Kemudian tadi yang termasuk verbnya, was-nya itu yang mana? Was eaten by your brother. Oke, bisa dibaca kalimatnya Mbak yang lengkap? Half of the cake that was made by your pupils was eaten by your brother. Oke, baik. Terima kasih sekali Mbak Ya, Rizka. baik Bu. Ya, nomor 3 ini sudah correct ya. Ini pernyataan kuantitasnya adalah half ya, half of the. Kemudian subjeknya adalah cake di sini. Kemudian verbnya di sini adalah was eaten. Nah, ini karena ini subjeknya tunggal, the cake, maka verb yang mengikuti pun juga tunggal, was eaten di sini ya, was eaten. Nah, bukan cake, maka ini adalah was. Oke, baik. Terima kasih Mbak Rizka. Silahkan yang berikutnya, siapa yang ingin mencoba? Saya, Bu. Baik, silakan bisa disebutkan nama dan NIM. Saya Rasya, NIM 155. 155 Mbak Rasya. Oke, silakan Ya. Mbak Rasya.
most of the expenses for next week's trip is paid in advance by the company. Itu trip is paid-nya seharusnya itu are karena subjeknya ada expenses. Baik, oke baik. Terima kasih Terima kasih. Mbak Rasya. Ya, tadi sudah disebutkan ya Mbak Rasya sudah sangat mendetail jawabannya. Terima kasih sekali ya. Ya, di sini kelihatan kuantitasnya adalah most of ya. Kemudian subjeknya di sini adalah the expenses. Expenses di sini. Nah, kemudian ini ada di tengah ini lagi ada frasa dengan preposition ya yang menjadi pengecah ya for next week's trip. Karena adalah keterangan dari expenses. Karena itu di sini subjeknya ada expenses, maka dia adalah plural. Nah, karena dia adalah plural, maka ya ketahuan. Karena dia plural, maka adalah next week's trip-nya ini adalah diikutin adalah is paid in advance ya. Ini padahal ini adalah salah. Yang benar adalah are paid karena dia plural maka harusnya adalah are. Oke. Baik, terima kasih Mbak Rasya. Oke, silakan yang terakhir. Semoga tadi tidak ada menangkap jawabannya Mbak. Oh ya. Baik, silakan boleh nama dan Saya Delvia NIM 160. Silakan Mbak Delvia. She didn't notice that some of the news is fake. Itu correct, Bu. Subjeknya some of the news itu singular, jadi verbnya benar is. Oke. Ya, oke baik. Coba ini news kenapa? Ini kan news ada asnya Mbak. Ini kenapa disebut singular? Mbak Delvia bisa menjawab? Karena tunggal. Karena tunggal. Ini gimana taunya? Apakah berita itu bisa dihitung? Tidak ada satu berita, dua berita? Nggak bisa, Bu. Kayak yang tadi information itu. Ya, baik ya. Oke. Ya, benar. Makanya di sini sebenarnya alasannya kenapa dia itu dipakai menjadi kata kerja yang singular itu bukan karena dia tunggal, tapi karena dia tadi tidak bisa dihitung atau uncountable ya. Nah, kalimat ini benar, memang sudah benar. Tadi jawabannya sudah benar, memang ini benar ya. Dengan ini sum of, ada pernyataan kuantitasnya. Kemudian objeknya adalah news ya, tapi the news ini bukan karena dia tunggal, tapi dia adalah benda yang tidak bisa dihitung ya, uncountable tadi. Tidak bisa dihitung, maka diikutinya kata kerjanya adalah yang tunggal. Baik, ini mohon kalian hati-hati aja maksudnya di sini karena walaupun ini news ya ada asnya di sini, tapi di sini dia bukan merupakan benda yang plural ya, bukan yang benda yang lebih dari satu. Dia juga bukan benda yang singular juga, tapi adalah benda yang tidak bisa dihitung. Tadi berita itu kan tidak bisa kita hitung mana disebut satu berita, dua berita, tiga berita, karena berita itu ya yang disebut batas antara satu berita dua berita itu kan dia tidak bisa disebut secara pasti ya, makanya dia menjadi uncountable atau tidak bisa dihitung. Oke, baik, sampai sini apakah ada pertanyaan? Sudah jelas semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, baik, terima kasih atas responnya ya semuanya ya. Oke, kita lanjutkan ya yang berikutnya. Nah, sini tadi adalah perlu ada keselarasan antara subjek dan verb setelah kata-kata tertentu. Nah, kata-kata tertentu di sini adalah ada kata-kata yang secara makna itu adalah plural. Ya, secara makna dia itu sebenarnya lebih dari satu, tetapi dalam tata bahasa, dalam grammar itu, dalam kita menyusun kalimat itu, kita memperlakukan kata itu sebagai singular. Jadi yang mengikuti kata kerja dari itu adalah kata kerja yang singular. Nah, di sini contohnya adalah kata-kata yang ada any-nya di sini, kata anybody, anyone, anything. Kemudian yang ada every-nya di sini, everybody, everyone, everything. Kemudian nobody, no, yang ada depannya no, nobody, no one, nothing. Dan juga ada some,
somebody, someone, something. Kemudian juga each ya, each yang biasa diikuti suatu kata benda atau noun, dan juga every yang diikuti kata benda atau noun. Ya, oke. Ini dari kata-kata ini mungkin ada yang belum pernah dengar atau sudah jelas? Ibu izin bertanya. Silahkan Mbak Ria ya, silahkan. Sebenarnya anybody sama anyone itu ada perbedaannya nggak sih? Oke, baik. Terima kasih Mbak Ria. Ya, itu menjadi salah satu hal yang banyak di ini ya. Maksudnya banyak orang yang bertanya-tanya juga anybody sama anyone itu ada bedanya atau enggak? Sebenarnya nah kalau secara makna sebenarnya nggak ada bedanya Mbak. Sama aja. Kita mau pakai anybody boleh, anyone juga boleh. Biasanya yang jadi pembeda sebenarnya biasanya kadang yang lebih banyak dipakai itu hanya anyone yang lebih ini karena dirasa ini lebih agak lebih formal dibandingkan anybody. Cuman untuk secara makna dan penggunaannya dalam kalimat sebenarnya tidak ada perbedaannya. Secara makna, secara arti ya sama. Anybody, anyone sama-sama artinya kalau bahasa Indonesia kan berarti siapapun ya. Siapapun, sama-sama siapapun sama aja di sini. Kita mau pakai yang manapun sebenarnya nggak masalah ya. Apakah itu sudah menjawab, Mbak? Sudah, Bu. Nah, satu lagi, Bu. Ya, silakan gimana, Mbak ya? Kan ini kita bicaranya tentang kata-kata ini nanti diperlakukan seperti kata singular ya. Terus kalau misalnya anyone itu, menurut saya dia kan mencakup ke satu individu gitu ya. Kalau everyone berarti kan dia mencakup banyak. Kenapa keduanya dimasukkan ke kata singular? Ke kata singular. Ya, baik. Ya, terima kasih Mbak. Ya, di sini memang ini adalah ini memang peraturannya seperti itu, Mbak. Maksudnya untuk kata bahasa grammar di sini adalah ketika ini memang kalimat kata-kata ini sih emang ada dari kata-kata itu memang yang bisa bermakna plural ya. Contoh tadi everyone dan everybody ya. Every itu kan kayak menuju kepada semua orang. Kalau any kan kayaknya masalah di sini kalau untuk any itu kan walaupun hanya merujuk pada satu orang, mungkin kalau secara kita lihat ya kalau secara kita ini kayaknya any itu kan hanya satu orang, anyone itu kan hanya pada satu orang. Tapi kan sebenarnya satu orang ini bisa siapa saja di situ. Nah itu kan berarti karena dia tidak merujuk pada satu orang spesifik ya, makanya dia menjadi suatu maknanya sebenarnya menjadi plural dan tanda petik ya. Jadi maknanya secara tanda petik adalah plural karena dia tidak merujuk pada satu orang yang spesifik. Nah, walaupun kita kayaknya kalau kita maknai bukannya itu hanya menuju pada satu orang ya Bu ya, kalau kita maknai kayaknya anyone itu kan hanya kepada satu orang, tetapi karena dia tidak merujuk pada satu orang yang spesifik maka kita tidak bisa bilang dia singular di situ. Nah secara makna dia plural, tapi perlu kita ingat di sini untuk kata-kata ini walaupun secara makna tadi dia itu sebenarnya adalah plural, tapi untuk dalam kalimat tetap diperlakukan seperti kata singular. Jadi kata kerja yang mengikuti adalah kata kerja yang singular di situ. Nah, ini contoh yang lain mungkin juga kayak somebody, someone itu kan juga tidak, ini kan juga kayaknya kalau kita ini secara sekilas nih kayaknya merujuknya pada satu orang, ini kan termasuknya singular Bu kayak gitu enggak, tapi ini kembali karena di sini tidak spesifik ya orang itu tadi, maka kita tidak bisa bilang bahwa itu singular begitu. Nah tetapi walaupun maknanya itu artinya bisa dimaknai secara plural, bisa dimaknai yang lebih dari satu, tapi dalam kalimat kata kerja yang mengikutinya tetap adalah kata kerja yang singular. Mungkin seperti itu Mbak Ria, apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih Bu. Oke, baik. Apakah ada pertanyaan lain? Ya, sudah? Ya, saya harap sudah jelas ya ini ya. Saya kayaknya tidak perlu diartikan nih, mungkin kata-katanya karena sudah cukup jelas ya. Kalau anyone berarti siapa saja, siapapun, everybody semuanya, ya semua gitu. Nobody berarti bukan siapa-siapa ya, atau bukan ya tidak apapun ya. Somebody juga seseorang, sama each sama every sama juga berarti setiap kata benda tertentu. Oke, ini adalah contoh kalimatnya ya.
untuk everybody, yang tadi every, maka diikutinya adalah yang singular ya. Everybody berarti diikutinya ke singularnya adalah is. Everybody is going to the theater. Nah, kemudian yang no one was prepared for the trip. No one diikuti kata kerjanya di sini, kata kerjanya adalah singular ya. Itu adalah was prepared for the trip. Kemudian di sini something ya, something. Nah, ini kan something tadi sama kata ini, maka kata kerjanya juga adalah yang singular di sini. Kalau singular maka harus ada as-nya di sini, needs. Ya, something needs to be done about the problem. Dan yang berikutnya, the teacher said that every student di sini ada every diikuti kata benda ya, di kata bendanya adalah student. Nah, maka kata kerjanya pun adalah kata kerja yang singular tadi ya, itu adalah has ya, bukan have, bukan yang pakai v, tapi adalah ini yang pakai as, has. Every student has to find an article to review. Nah, kemudian di sini yang berikutnya, we need to tell the supervisor if anyone ya, anyone maka kata kerjanya singular juga, itu adalah is di sini. If anyone is having a hard time completing the assignments ya. Jadi kita lihat di sini, ini untuk kata-kata ini maka yang mengikuti adalah yang kata kerja yang singular tadi ya, is atau was atau needs ya, ada as-nya di sini atau has to, has. Nah, ini adalah contoh-contoh kalimat tadi yang menggunakan kata-kata tentu tadi, kemudian verb yang mengikuti pun juga harus selaras di sini adalah yang singular. Oke, baik. Apakah ada pertanyaan sebelum kita masuk ke latihan? It's nice to believe It's nice to believe that anything is possible if a person tries. Kalau tidak ada pertanyaan ya, ini kita sama kayak tadi sebelumnya kita latihan ya. Saya beri waktu lagi sama 8 menit ya, silakan. Dari kalimat-kalimat ini apakah kalimatnya sudah correct, sudah benar, atau apakah dia incorrect, tidak benar. Kalau misalnya tidak benar, bagaimana koreksinya? Silahkan bisa dimulai dikerjakan.
Oke, baik, kita bisa diskusikan. Silahkan, apakah ada yang mau mencoba untuk nomor 1? Sukma Nurkumalah, NIM 164. Mohon maaf, tadi NIM 164 siapa Mbak namanya? Sukma Nurkumalah, Bu. Oh, Sukma. Oh iya, silahkan Mbak Sukma. Nomor 1 itu benar, Bu. Soalnya anything itu pakai is. Bisa dibaca kalimatnya Mbak? It is nice to believe that anything is possible if a person tries hard enough. Oke, baik. Terima kasih Mbak Sukma. Ya, nomor 1 itu korek ya. Sini dari katanya tadi adalah anything. Maka anything ini diikuti yang singular. Di sini itu adalah is. Ya. Jadi anything is possible. Oke, baik. Yang berikutnya silahkan. Apakah ada yang Saya mau Bu coba? izin menjawab. NIM 166. 166. Oke, NIM 166 Mbak siapa namanya? Hanafiah. Hanafiah. Oke, silakan Mbak Hanafiah. Menurut saya ini incorrect, Bu. Ya, perbaikannya gimana? Jadi kan di sini subjek singularnya itu no one ya, Bu. Terus harus diikuti dengan kata kerja was harusnya. Bisa dibaca Mbak kalimat yang benar harusnya bagaimana? The president felt that no one was better suited for the position of chief staff advisor. Terima kasih sekali Mbak Hanafiah. Ya, nomor 2 ini adalah incorrect ya, tidak benar atau salah di situ ya. Nah, kesalahannya adalah di sini. Dia no one, maka harusnya diikuti yang singular tadi ya. Singular ini tadi sedangkan di sini adalah pakainya were. Ya, karena ini were maka perbaikannya adalah pakainya was. Jadi kalimatnya harusnya the president felt that no one was better suited ya. No one was better suited for the position of the chief staff advisor. Oke, baik, terima kasih Mbak Hanafiah. Ya, boleh silakan yang berikutnya siapa yang ingin mencoba? Afifah, Bu. Mbak Afifah. Ya. NIM berapa Mbak? 024. Oh ya, silahkan Mbak Afifah. Someone text itu seharusnya ditambahin S, Bu. Gimana kalimat ini kesalahannya? Kalimatnya sebenarnya gimana Mbak harusnya? Every time someone takes unnecessary breaks, precious moments of production time are lost. Berarti text. Ya, berarti kesalahannya di sini ya Mbak, take ini ya. Iya, Bu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Sesa. Ya, betul ya. Di sini kan ada someone ya. Someone ini harusnya diikuti yang singular tadi ya. Singular, kalau singularnya take adalah takes, ada S-nya. Kalimatnya adalah every time someone takes, ada S-nya. Takes unnecessary breaks. Special moments of production time are lost. Ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Afifah. Boleh yang berikutnya siapa? Ada yang mau mencoba? Adakah yang mau mencoba? Saya izin menjawab. Boleh, silakan bisa sebutkan nama dan NIM. NIM 158, nama saya Hamidah. Mbak Hamidah, oke, silakan Mbak Hamidah. Each of the doctors in the building need to have a separate reception area. Jadi itu kata-katanya itu each of the doctors. Yang benar itu pakai has a separate, bukan have a separate. Jadi incorrect. Oke, menurut Mbak Hamidah ini adalah incorrect ya. Tadi adalah has, karena harusnya have di sini adalah has. Oke. Ada yang lain yang ingin berpendapat atau sudah setuju dengan Mbak Hamidah? Terima kasih sebelumnya Mbak Hamidah ya. Oke, silakan ada yang mau mencoba atau apakah sudah oke dengan jawaban Mbak Hamidah? Saya ingin jawaban saya sendiri. Boleh ini siapa yang mencoba ini siapa? Ayu Okvitasari, yang 182. Oh ya Mbak Ayu, silakan. Each of the doctors in the building need to have a spare reception area. Itu incorrect. Digantinya dari di need. Need-nya kurang S. Need-nya kurang S. Oke, jadi
each of the doctors in the building harusnya ada S-nya, needs to have a separate reception ya. Ini tadi subjeknya yang mana Mbak? Subjeknya each of the doctors. Oke, doctors ya. Oke. Terus kalau itu doctors, tapi ini adalah pakainya S ya, needs to. Oke. Baik, terima kasih jawabannya Mbak Ayu. Oke, ya ini tadi dari Mbak Ayu sama Mbak Hamida sebenarnya masih kurang tepat ya. Oh ini, tapi terima kasih karena sudah berani untuk menjawab. Ini saya apresiasi sekali. Nah, tapi coba ini mungkin ada yang lain yang bisa membantu di sini. Sebenarnya kalimat ini apakah incorrect atau apakah sudah correct? Silahkan. Saya Bu Imtiaz Salimah NIM 138. 138. Oke. Silahkan. Ini menurut saya itu sudah benar karena the doctors itu kan kata gantinya itu they kan. Kalau they itu kan nggak perlu tambahin s atau have has-nya itu pakai yang have. Jadi menurut saya udah benar. Oke, kalau menurut Mbak Imtiaz tadi each of the ini subjeknya tadi doctors ya, ada S-nya. Terus kata kerjanya yang mana Mbak? Kata kerjanya itu yang need to have a separate reception area. Kata kerjanya yang yang need itu bukan Bu. Oke, coba berarti ya kita lihat Mbak Imtiaz berarti jawabannya tadi kata kerjanya adalah di need ini ya. Oke, baik ya. Terima kasih Mbak Imtiaz. Ya, jawabannya paling tepat ya tadi ya. Benar dari kata Mbak Imtiaz ini tadi ya. Kok sebenarnya kalimat ini sudah korek ya di sini. Oh, coba dokter. Oh ya malah saya yang lupa ya. Oh iya benar ya. Ini harusnya tadi benar kata. Berarti yang tadi benar sudah dari Mbak Hamida tadi ya. Ya mohon maaf saya juga ini kan saya juga sering ini kalian bisa lihat di sini bahwa saya juga sering kebalik-balik kadang di sini. Bahwa ini karena di sini kita lihatnya harusnya adalah each ya di sini ya. Karena dari each, karena dia each maka walaupun di sininya adalah doctors maka dia ini adalah each, karena dia each maka diikutinya harusnya adalah singular ya. Ya saya mohon maaf ya tadi berarti sudah dari Mbak Hamida malah tadi yang benar ya. Nah, ini kan contoh kalau saya sendiri juga sering kebalik-balik di sini karena saya lihatnya tadi doktersnya di sini. Dokter saya pikir juga harusnya need di sini. Nah, tapi saya lupa kalau ini adalah each ya. Each of the doctor di sini. Nah, karena dia each maka verb-nya di sini harusnya adalah singular. Ya, singular maka harusnya adalah need di sini. Needs ya di sini karena singular maka harusnya pakainya as needs di sini ya. Ya oke ya semoga ya nggak apa-apa kita di sini kembali ya kita diskusi di sini belajar bersama ya. Saya juga kadang lupa kadang salah di sini juga ya. Di sini bisa lihat ingat ya jangan lupa walaupun di sini ada doctors ada s ya kita harus lihat yang pertamanya oh ini ada each-nya di sini tadi ya karena dia ada each maka yang mengikuti di sini walaupun sini doktersnya adalah plural tapi karena ini adalah each ya maka dia harusnya diikuti yang singular ya. Singular itu adalah berarti di sini need-nya itu ada needs ya di sini. Nah, tadi Mbak Afifah ini Mbak Afifah sudah sudah benar harusnya adalah singular cuman kelirunya melihat verb-nya adalah have padahal di sini verb-nya adalah need ya di sini ya. Ya ini kita di sini belajar bersama-sama ya. Oke. Ternyata jawabannya adalah yang salah di sini ada incorrect dan perbaikannya adalah di needs di sini. Oke baik yang terakhir silahkan apakah ada yang mau mencoba? Saya Bu. Baik boleh siapa? Sabrina NIM 066. Oke silakan Mbak Sabrina. Itu menurut saya benar. Subjeknya everything itu verb-nya pakainya was. Oke ya baik terima kasih Mbak Sabrina ya yang terakhir ini sudah correct ya. Ini adalah everything, every ya everything di sini maka diikutinya adalah singular ya was ya. Ya ini memang ya ini yang terakhir ini memang agak tricky ya. Jadi kita harus hati-hati untuk subjek untuk agreement ya di keselarasan subjek dan kata kerja itu untuk yang tadi anything yang ada any, no, some, each sama every tadi ya. Baik oke.
Ya, ini waktunya sebenarnya udah mau habis ya, kita coba diskusi aja bareng-bareng di sini. Untuk yang nomor 1, ini menurut kalian apakah ini sudah benar atau belum? Sudah. Sudah. Ya, yang pertama ini sudah correct ya, karena dia each ya, each product, kemudian diikuti adalah is di sini. Each product is checked by the supervisor. Oke, yang kedua bagaimana? Incorrect. Sudah. Salah. Salah, oke. Salahnya bagaimana? Have Benar. nanti has. Benar nggak sih? Kan all of the singers berarti dia banyak. Ada all of. Ada, depannya ada all of ya. Depannya ada all of nih. Kalau all of ini berarti kita lihatnya mana? Yes. Kita lihatnya adalah objeknya all of di sini adalah The singer. Singers. Singers ini plural atau singular? Plural. Plural. Oke. Terus verbnya yang mana? Have powerful voices. Powerful. Ya, berarti kalimat ini adalah benar. Sudah benar ya, sudah correct ya. All of the singers, ini all the singers have powerful voices. Oke, ya yang berikutnya, the pencil case ini. Subjeknya yang mana? Subjeknya the pencil case. Subjeknya the pencil case ya. Kemudian verbnya belong. Verbnya belong. Nah, ini sudah benar atau belum? Salah. Salah. Yang benar bagaimana? Belongs. Ya, benarnya yang benar adalah belongs ya. Belongs to ya. The books belongs to. Walaupun di sini ada books ya, ini yang mungkin bisa bikin mengecoh. Di sini books-nya. Kita ingat bahwa ini subjeknya ada pencil case, maka ini adalah belongs ya. Oke, yang berikutnya ini bagaimana? Sudah benar. Ini sudah benar. Subjeknya yang mana? Kalau sudah benar. Letters. Letters subjeknya. Ini letters subjeknya adalah ini singular atau plural? Plural. Plural ya. Letters ya. Sini kemudian verbnya yang mana? Have been sent. Have been sent ya. Di sini karena di sini plural, di sininya adalah have, maka kalimat ini sudah correct ya. Yang kita jangan terkecoh sama prepositional phrase-nya di sini yang ada from the fans. Oke, di sini yang berikutnya silakan. Incorrect. Harusnya who has experience in marketing and sales. Oke, ini yang berikutnya adalah tadi siapa yang jawab ini tadi? Tadi itu Kira bukanya, Bu. Tadi Kira. Iya, Bu. Oh, Mbak Ria panggilnya Kira ya, oke. Saya bingung Kira itu siapa. Ya, apa Mbak? Ya, ini kalimat ini tadi gimana? Kalimat ini sudah correct apa masih incorrect? Masih incorrect. Masih incorrect. Okay. Iya, karena subjeknya anybody. Anybody kan tadi harusnya dijadiin singular. Jadinya who has experience in marketing and sales. Oke, ya baik ya. Terima kasih Mbak Ria ya. Ya, Mbak Kira atau Mbak Ria manggilnya saya jadinya. Ya, benar yang ini adalah incorrect ya. Karena dia anybody, maka harusnya adalah diikuti has ya. Who has experience in marketing and sales. Oke. Yang berikutnya ayo, apa ini masih ada 4? Silakan. Benar. Correct. Subjeknya yang mana? Members. The members ya. Ini ada pakai some of the members ya. Kalau verbnya? Have never tried martial arts. Ya, verbnya ada ini ya, have never tried ya, have never tried nih karena di sini subjeknya members, maka di sini adalah have ya, ini adalah correct. Oke. Kemudian yang berikutnya, bagaimana? Incorrect, harusnya wrong. Gimana? Yang ini correct apa incorrect? Harus incorrect. Harusnya nothing was wrong. Oke ya. Sini ya benar ya, di sini adalah incorrect ya. Kan di sini adalah nothing. Udah nothing harusnya diikutin adalah was.
nothing or is ya. Ini was ya. Ini mohon maaf ini saya yang salah. Tapi ini karena ini past tense maka di sini adalah was. Was wrong. Tapi point is adalah ini harusnya diikuti adalah yang singular ya. Harusnya ada karena ini past tense maka pakainya adalah was. Was wrong. Oke. Baik, yuk dua lagi yang ini. Ini most of the advice. Bagaimana? Kayaknya incorrect deh, soalnya advice itu uncountable. Ya, ini incorrect atau correct? Incorrect. Jadi Mbak Kira incorrect. Kalau yang lain ada lagi? Incorrect, soalnya advice nggak bisa dihitung. Ya. Baik ya, benar ya, advice itu tidak bisa dihitung ya, walaupun sini ada most of, ini advice tidak bisa dihitung. Tadi makanya ini incorrect. Terus verb-nya yang mana? Advice. Are ingrained. Verb-nya are ingrained. Verb-nya adalah are ingrained di sini. Jadi perbaikannya harusnya gimana? Koreksinya? Are-nya. Harusnya is. Harusnya jadi is. Ya, betul ya. Most of the advice ini are-nya harusnya menjadi is ya, harusnya menjadi is. Oke, yang terakhir bagaimana? Correct, incorrect? Harusnya need aja nggak usah pakai s. Baik, subjeknya yang mana untuk yang terakhir? Presence. Unwrap presence ya, ini ya, presence ini adalah subjeknya. Kemudian kata kerjanya, verbnya? Needs to be moved. Needs to be moved ya, ini karena co-presence itu plural atau singular? Plural. Plural berarti ini verbnya harusnya gimana? Need to be moved. Nggak pakai s. Tidak pakai s ya, betul ya. Ini karena plural maka harusnya ini tidak pakai s, jadi adalah need to. Oke. Baik ya, ya alhamdulillah tadi sudah bisa menjawab ya. Saya harap semuanya sudah cukup jelas untuk materi hari ini. Apakah ada pertanyaan, ada yang ingin ditanyakan? Sudah selesai? Sepertinya sudah, Bu, karena waktunya juga udah habis. Ada matkul selanjutnya. Oh, ada matkul selanjutnya ya. Oke, sudah ya. Kalau sudah jelas, alhamdulillah ya. Terima kasih. Kalau gitu saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaiannya. Saya juga tadi mohon maaf karena sudah terlambat ya. Semoga materi hari ini bermanfaat untuk semuanya. Saya tutup kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.